Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, PT PAL Indonesia yang berpusat di Surabaya, Jawa Timur melakukan perbaikan terhadap 41 kapal perang. Dalam sejarah baru kali ini PT PAL melakukan perbaikan terhadap puluhan kapal perangnya di era pemerintahan Joko Widodo. Berikut laporan Henti Kartika dan juru kamera Nur Rohman Wahid dari PT PAL Surabaya. Pemirsa, PT PAL Indonesia dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam naungan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengalami perkembangan yang cukup pesat. Ada 41 kapal yang diperbaiki atau refurbishment dan R41 ini menjadikan PT PAL Indonesia menjadi soko guru industri maritim pertahanan Indonesia. Saya akan mengajak Anda berbincang dengan Komisaris PT PAL Indonesia Laksamana Madya Purnawirawan TNI Didit Herdiawan Asyaf. Selamat siang Pak Didit. Selamat siang Mbak. Lagi asik meninjau kapal yang diperbaiki Pak? Betul, jadi saya sedang mengecek perbaikan kapal program R41, refurbishment 41 kapal. Yang mana semua galangan dilibatkan ini yang di Indonesia, baik yang BUMNIS maupun yang swasta. Nah ini kebetulan saya sedang meninjau KRI Halasan, salah satu kapal cepat rudal kita yang mana dilengkapi dengan senjata peluru kendali Exocet di sini. Sedang melaksanakan perbaikan R41. Nah, Mbak kalau lihat ini sedang melaksanakan pengelasan lambung di mana ini perawatan bawah air, makanya harus naik ke atas dok seperti ini. Sehingga semua perbaikan yang berupa bagian bawah air ini sudah bisa kita rawat. Nah, ini sebagai contoh juga perawatan jangkar, terus perawatan lambung kapal, terus perawatan lagi ini ada manipol Mbak, di situ ada semacam knalpot bawah air itu juga diperbaiki. Di belakangnya itu ada kemudi, terus ada propeller dan as propeller itu diperbaiki juga semua. Sehingga nanti begitu ini kapal turun bisa siap operasi. Yang berikutnya KRI Halasan ini merupakan salah satu dari 6 kapal yang sudah melaksanakan kegiatan perbaikan. Dan ini terus kita lanjutkan. Setelah ini selesai, diturunkan, masuk, diairkan kembali, bagian dalam baru diperbaiki. Karena itu perlu semacam penyalaan peralatan-peralatan, baik itu untuk DG atau diesel generator, baik itu pompa-pompa, perlu ada air pembilas di dalamnya. Begitu. Pak Didit, dari 41 kapal yang diperbaiki, yang paling canggih yang mana Pak? Oh ada, yang sekarang ini sedang diperbaiki adalah KRI Raden Edi Martadinata. Itu tipe kelasnya PKR, perusak kawal rudal. Ada nanti kalau mau ditinjau monggo, nanti kita ke sana. Oke, canggihnya seperti apa Pak? Canggih, ya sudah bisa melaksanakan kegiatan peperangan anti atas air, anti bawah air, terus anti permukaan, anti udara dan lain sebagainya. Ini kita sudah lakukan dan itu semuanya terintegrated di dalam satu kegiatan yang mana bisa melaksanakan kegiatan pertempuran laut. Demikian. Pak, ini perbaikan 41 ini kan bukan jumlah yang sedikit ya Pak ya? Betul. Ini diinisiasi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Membutuhkan dana berapa Pak Didit? Dananya total ya semua sekitar 980 juta dolar. Perlu diketahui Mbak, jumlah 41 kapal ini merupakan inisiasi dari Bapak Prabowo Subianto yang mana disetujui oleh Bapak Presiden melaksanakan kegiatan perbaikan ini. Terus terang, saya semenjak letnan, letu, kapten, mayor, sampai jadi komandan satuan, sampai jadi panglima, sampai jadi wakasal, perbaikan 41 ini belum pernah ada. Maksimal itu cuma 7, ini 41 Mbak dalam kurun waktu yang bersamaan. Yang mana memang membutuhkan waktu, kemauan, kemampuan, terus loyalitas, dedikasi semuanya tercurah di situ dalam tim kegiatan perbaikan kapal ini. Bukan hanya Angkatan Laut, bukan hanya Kemhan, bukan hanya PT PAL, tapi vendor-vendor yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan perbaikan ini bersatu di sini semua. Dan sebagai catatan lagi Mbak, ini kita juga harus bersyukur bahwa Pak Prabowo Subianto mempercayakan kepada industri strategis nasional, khususnya yang melaksanakan kegiatan perbaikan kapal-kapal ini di galangan-galangan kita. Yang mana ini bersamaan kerjasama dengan industri strategis galangan yang swasta.
Ini kalau tidak terkoordinasi, tidak mungkin bisa terlaksana dengan baik. Dan alhamdulillah Bapak Prabowo memberikan kepercayaan itu sehingga kita ke depan bisa meningkatkan industri dalam negeri menjadi industri yang lebih mandiri. Demikian, Pak. Selain perbaikan 41, Pak, tadi kita ngobrol-ngobrol juga, Pak, soal membuat ya atau memproduksi kapal-kapal baru. Juga bahwa di PT PAL dipercayakan untuk membangun kapal perang tipe fregat panjang 140 meter. Nanti detailnya kita tinjau nanti ya di sana, Mbak. Kebetulan sekarang kita sedang memperhatikan atau mengecek kegiatan yang dilaksanakan siang hari ini tentang perbaikan R41. Kita bagi dua, PAL itu juga bisa membangun kapal baru untuk angkatan laut kita, membangun kapal baru, kapal perang untuk negara lain, juga membangun kapal swasta untuk negara lain, dan beberapa kegiatan-kegiatan offshore lainnya. Contoh misalkan untuk pembangunan listrik terapung 60 megawatt, kita juga bangun di Kolaka dan lain sebagainya. Terus sisi lain, perbaikan di PT PAL, semua kapal bisa diperbaiki di PT PAL, termasuk kapal perang. Oleh karena itu, dengan kebijakan Bapak Prabowo Subianto, ya alhamdulillah sekarang ini PT PAL 3 tahun ini mencatat rekor kenaikan pendapatan, dan ini tahun ini 3,6 triliun kita dapat, yang mana dalam sejarah juga belum pernah kita lakukan kegiatan seperti ini. Dan insya Allah ke depan jauh lebih baik lagi. Tentunya saya juga berterima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Prabowo Subianto. Oke. Pak Didit, yang terakhir Pak Didit singkat saja, sebagai komisaris PT PAL ya, apa yang ingin disampaikan dalam industri maritim pertahanan Indonesia, Pak? Alhamdulillah, saya tetap berharap bahwa makin ke depan industri maritim di Indonesia, khususnya untuk shipbuilding manufacture, itu menjadi jauh lebih baik. Pertama itu. Yang kedua, tetap kita berkomitmen mengangkat anak bangsa menjadi yang terdepan. Yang ketiga, khusus untuk PAL dan teman-temannya yang di swasta, itu mendapatkan kepercayaan dari rakyat, bangsa, dan negara. Dan tentunya juga bisa bersaing di kancah internasional. Contoh, kita juga sudah bisa membuat kapal dari PT PAL, itu LPD. Contoh lagi, kita juga banyak mendapatkan kontrak dari luar negeri. Demikian. Terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Didit, PT PAL. Mudah-mudahan R41 nanti bisa berjalan dengan lancar, sukses, dan sesuai target yang diharapkan, Pak. Terima kasih. Itu tadi adalah wawancara saya bersama Komisaris PT PAL Indonesia Laksamana Madya TNI Purnawirawan Didit Herdiawan Asyaf. Saya kembali ke Jakarta.